warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, seperti biasa kelas ini rajin-rajin dan semangat sekali ya. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita persiapkan dulu semua alat tulis. Keluarkan buku cetak, merapikan seragam, dan bangku yang belum lurus tolong diluruskan. Kemudian duduk dengan tegap ya, jangan loyo. Oke, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Vina, Ismatul, Halimah, Ika, Lina, Nabila, Naila, Nurholis, Reza, Rifki, Rizka. Semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Oke, sebelum kita membahas materi, kita cek semangat dulu ya. Coba semuanya untuk berdiri. Nah, di sini ibu ada tepuk semangat. Ikuti apa yang ibu ucapkan dan gerakan ya. Tepuk semangat. Semangat. Coba diulangi, harus yang kompak ya. Yo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan boleh duduk kembali. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dipertemukan kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apakah ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Ya, silahkan Rizka. Apa? Puasa, ya benar sekali. Nah, kita melanjut materi pada minggu ini, yaitu hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Oke, sebelum lanjut ke materi, ibu akan menampilkan sebuah video. Mohon untuk diperhatikan ya. daging domba, daging sapi, dan
Nah, setelah melihat video yang tadi sudah ditampilkan oleh Bu Guru, bagaimana respon kalian? Apakah kalian sudah memahami mengenai makanan halal dan minuman yang halal, kriterianya dan bagaimana jenis-jenisnya? Oke, kita akan bahas ya. Yang pertama adalah makanan halal. Siapa yang mau baca? Ya, silahkan Rifki baca yang keras. Oke, Bu ulangi ya. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Makanan yang halal akan memberikan dampak bagi kesehatan batiniah, sehat jiwa, pikiran dan hatinya, sehingga mudah melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Nah, makanan halal ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama ada halal dari segi wujud atau zatnya. Kemudian yang kedua ada halal dari segi cara mendapatkannya. Seperti yang tadi di video ya, cara mendapatkannya adalah yang dicontohkan itu cara mendapatkannya haram. Kita harus mendapatkan sesuatu yang halal agar batiniah kita itu, hatinya itu tenang untuk beribadah. Kemudian yang ketiga adalah halal dalam proses pengolahannya. Nah, dalam proses pengolahannya itu entah melakukan dengan bismillah atau dengan cara yang baik atau tidak, itu bisa mempengaruhi halal tidaknya makanan. Kemudian makanan halal pun ada jenis-jenisnya. Yang pertama, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Jadi makanannya itu layak untuk dikonsumsi. Bukan makanan yang busuk, basi dan sudah ada jamurnya, itu jangan dikonsumsi. Itu termasuk makanan yang haram. Kemudian makanan yang tidak membahayakan kesehatan. Jadi makan yang sehat saja agar kesehatan tubuh kita itu terjaga. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang berasal dari binatang yang masih hidup, bukan yang sudah mati atau bangkai. Kalau misalnya makanan dari hewan-hewan laut itu dikonsumsi ya, semuanya bisa dikonsumsi. Kemudian dari hewan-hewan ternak seperti ayam, domba, sapi, kambing, seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh di video ya. Kemudian minuman halal. Nah, minuman halal memiliki kriteria. Yang pertama itu minuman yang berasal dari air suci. Kemudian yang kedua ada minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, entah itu air tebu, air kelapa ataupun kopi. Nah, apa ada yang bisa memberi contoh jenis-jenis makanan yang halal dan minuman yang halal? Ayo tunjuk jari. Ya, pinter Nurholis ya. Seperti masak-masakan rumah, seperti itu ya, makanan kemasan yang ada label halalnya. Nah, seperti ini ya, ada masakan restoran, jajanan pasar, masakan rumah, masakan padang, buah-buahan, ayam goreng, dan kemasan yang biasa dijual di supermarket seperti ini. Kan ada label halalnya, dan yang seperti ini olahan-olahan sendiri itu sudah pasti dijamin halal. Jadi mendingan kita mengonsumsi makanan yang baik-baik saja, yang halal, terutama yang bergizi agar tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Nah, ini minuman-minuman halal ya, ada air kelapa, kopi, cincau, terus itu es marimas, jus buah, kemudian ada minuman apa ini pasti kalian semua suka, ada Thai tea, ada yang bisa contohkan lagi? Ya, es dawet, kemudian es apa lagi? Thai tea, ya pintar sekali. Nah, mulai sekarang kita harus mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi saja ya. Ingat-ingat, halal dari segi wujud dan zatnya, halal dari segi cara mendapatkannya, kemudian halal dalam proses pengolahannya.
Nah, yang selanjutnya ada makanan haram. Ada yang membaca? Coba Halimah dibaca. Ya, Ibu ulangi ya. Makanan haram adalah makanan yang harus dihindari, terlarang untuk dikonsumsi oleh setiap muslim. Mengkonsumsi makanan haram selain berdosa juga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan baik secara lahiriah terlebihnya batinnya. Stop makan makanan haram. Nah, makanan haram ini memiliki kriteria. Yang pertama adalah makanan yang didapat dengan cara batil. Batil itu apa sih, Bu? Batil adalah tidak benar. Nah, seperti contoh yang seperti di video tadi ya, cara mendapatkannya itu tidak benar, merampok, mencuri, berbohong, menipu, seperti itu ya, tidak boleh dikonsumsi, haram hukumnya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang berasal dari binatang liar yang bertaring dan berkuku tajam. Ada yang bisa beri contoh? Ayo, Lina? Ya, kucing, harimau, apa? Gajah, elang, iya pinter, burung hantu, seperti itu ya contohnya. Nah, kemudian ada minuman haram. Nah, minuman haram itu jenis-jenisnya ada minuman yang memabukkan. Contohnya minuman yang memabukkan adalah minuman yang mengandung alkohol. Kemudian minuman yang didapat dengan cara batil atau tidak benar. Kemudian minuman yang mengandung racun atau zat-zat yang lainnya yang membuat tubuh kita menjadi tidak sehat, itu makanan haram. Jadi mengonsumsi makanan haram selain berdosa juga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Nah, di sini ada contoh makanan yang berasal dari makanan haram yang berasal dari binatang. Nah, di sini ada babi, gajah itu bertaring ya, kemudian anjing udah pasti diharamkan oleh Allah. Kemudian ini ada bangkai dan minuman beralkohol. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Ada yang belum paham? Jika sudah paham semua, Ibu lanjut untuk ke selanjutnya, itu memahami Quran surat An-Nahl ayat 114. Nah, silakan dibaca. Ada yang mau baca? Ya, Mbak Naila, silakan dibaca. Oke, Ibu ulangi ya. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ayo dibaca artinya bareng-bareng ya. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, di sini Ibu ingin kalian berdiskusi untuk memahami makna dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Silakan, di situ ada di buku cetak, dibuka di halaman 170. Nah, di situ ada ayat dan makna dari Quran surat An-Nahl, diskusikan. Silakan untuk dengan teman sebangkunya ya. Nanti dipresentasikan di depan. Ibu beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Oke, jika sudah, kelompok dari Mbak Reza dan Mbak Rizka silakan maju ke depan. Ya, benar sekali. Jadi makna yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 114 ini yaitu Allah menyuruh umat Islam untuk mengkonsumsi dan meminum yang halal dan baik. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan minuman yang halal dan minuman dan makanan yang halal dan baik. Nah, karena makanan dan minuman yang halal dan baik itu dapat
membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Nah, selain itu, makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah itu merupakan rezeki. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur agar dapat mendapatkan nilai lebih dari Allah ya. Jadi Allah itu menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik saja, dan jangan lupa untuk bersyukur. Apabila kita memakan makanan dan meminum yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari makan dan minuman yang haram. Mulai sekarang kita harus mengonsumsi makan dan minuman yang halal saja ya. Diperhatikan yang tadi sudah Ibu jelaskan dari kriteria dari makanan dan minuman yang halal. Oke. Jadi kesimpulan pada materi pagi hari ini yaitu halal artinya diperbolehkan, kemudian haram artinya tidak diperbolehkan. Nah, makanan halal memiliki 3 kriteria: halal dari segi wujud dan zatnya, halal dari cara mendapatkannya, halal dalam proses pengolahannya, jenis-jenisnya yaitu yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, kemudian tidak membahayakan bagi kesehatan tubuh kita, dan berasal dari binatang-binatang yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minuman yang halal itu yang tidak minuman yang berasal dari air suci dan dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, ada yang masih ingat tadi? Ya, air tebu, air kelapa dan kopi. Kemudian makanan makanan haram memiliki kriteria yang cara mendapatkannya yaitu dengan cara batil atau tidak benar. Kemudian berasal dari binatang liar dan berkuku tajam. Kemudian semua binatang kotor, najis dan menjijikan. Contohnya cacing, ular, kalajengking. Nah, seperti itu menjijikan. Kalian tidak mungkin mau memakannya ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu akan memberi sedikit inspirasi atau kisah keteladanan dari kejujuran seorang Sabit. Nah, di sini jadi Sabit adalah seorang pemuda yang sedang menempuh perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu Sabit merasakan kelaparan. Namun dia tidak membawa bekal apapun. Tapi pada saat melewati kebun apel, ada sebuah ranting apel yang menjulur ke jalan. Kemudian Sabit mengambil sebuah apel itu lalu memakannya. Namun pada saat setengah memakan, Sabit itu teringat, astagfirullah, apakah makanan yang sudah aku makan ini adalah makanan yang halal? Kemudian Sabit mencari pemilik dari kebun apel itu. Setelah menemukan pemilik kebun itu, Sabit kemudian berkata untuk meminta izin. Tadi saya sudah memakan satu buah apel ini. Apakah jika saya sudah meminta izin apel ini menjadi halal? Kemudian pemilik kebun menolak. Tidak bisa. Kalau ingin makanan ini halal, kamu harus menuruti perintah saya. Kemudian pemilik kebun memerintah kepada Sabit untuk membersihkan kebun selama 1 bulan. 1 bulan berlalu, Sabit membersihkan seluruh kebun dengan baik. Kemudian setelah itu Sabit kembali kepada pemilik kebun dan bilang bahwa Sabit sudah selesai untuk menjalankan seluruh tugas dengan membersihkan kebun dan dengan bersih. Namun pemilik kebun
lagi-lagi menolak permohonan izin itu untuk selesai. Jadi pemilik kebun itu memberikan syarat satu lagi dengan menikahkan anak gadisnya dengan sabit. Namun gadis itu memiliki ciri-ciri, gadis buta, tuli, kemudian bisu dan lumpuh. Nah, setelah itu sabit menuruti apa yang diperintahkan oleh pemilik kebun itu. Setelah akad, pemilik kebun meminta sabit untuk menemui anaknya, si gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh itu. Namun, setelah bertemu dengan gadis yang buta, tuli, lumpuh, dan bisu itu, sabit kaget karena yang bertemu dengannya adalah bidadari yang cantik jelita. Dia tidak buta, dia tidak tuli, dia tidak bisu, dan tidak lumpuh. Nah, maksud dari perkataan pemilik kebun itu adalah gadisnya itu, gadis yang buta itu yaitu buta yang melihat yang haram, kemudian bisu dari perkataan yang haram, dan tuli yang haram, kemudian kedua kakiku tidak pernah menginjakkan, melangkahkan kepada yang haram. Kemudian sejak beberapa tahun yang lalu pemilik kebun ini mencarikan suami yang soleh untuk anaknya, namun dia belum menemukan sesosok yang soleh itu. Namun setelah sabit mengakui bahwa dia tidak mau mengonsumsi makanan yang haram dan dia mau melakukan menebus kesalahannya itu, si pemilik kebun itu menjadi tersadar bahwa sabit adalah seseorang yang soleh, seseorang yang jujur. Kemudian akhirnya dia dijodohkan oleh anaknya yang cantik jelita itu. Jadi kita dapat mengambil kisah teladan dari kejujuran sabit ini ya. Walaupun kita sudah memakan sedikit pun, namun kita belum bilang kepada pemiliknya. Alangkah baiknya kita jujur terlebih dahulu agar apa yang kita konsumsi ini ada menjadi halal dan baik bagi tubuh kita, sehat bagi tubuh kita. Nah, seperti itu ya kisah teladan dari seorang sabit. Semoga kita semua dapat mencontoh kisah dari seorang pemuda sabit yang kelaparan, kemudian akhirnya malah mendapat istri yang cantik jelita bagaikan bidadari surga. Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin mengecek konsentrasi kalian dulu. Ya, jadi ini permainannya adalah ice breaking ya, termasuknya ya. Ice breakingnya adalah cek konsentrasi. Dengarkan apa yang Ibu katakan dan peragakan apa yang Ibu katakan, dan jangan tirukan apa yang Ibu tunjukkan ya. Oke, udah siap belum? Silakan untuk berdiri semua. Oke, jika udah siap, ayo kita mulai. Telinga, ayo telinga, jangan ke mulut. Jadi dengarkan apa yang Ibu katakan, jangan dilihat apa yang Ibu tunjukkan. Mata, hidung, ya benar. Telinga, hidung, mulut, ya. Semuanya masih konsentrasi ya, tidak ada yang salah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, kita sudah melewati sudah mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini dengan judul sehat dengan makan makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari
pelajari, apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk minggu depan tugasnya adalah mempelajari hukum bacaan, tafkhim dan tarqiq. Nah, di sini ada lam tafkhim dan lam tarqiq, ro tafkhim dan ro tarqiq. Jadi ibu ingin kalian untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Silakan dengan 2 orang, silakan boleh teman sebangkunya atau ingin yang lain berdiskusi hukum bacaan lam tafkhim dan lam tarqiq, ro tafkhim dan ro tarqiq. Nah, setelah itu kalian mencari contoh bacaannya ya, dikumpulkan minggu depan. Oke, cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.